masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu Asmaul Quran atau nama-nama Al-Quran. Al-Quran memiliki nama-nama yang istimewa. Yang pertama, Al-Quran mempunyai nama Alkitab, seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 2, yang artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Dan yang kedua, Al-Quran sebagai petunjuk, seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Al-Quran yaitu cahaya. Yang keempat, Al-Quran itu ruh. Yang kelima, Al-Quran itu obat. Dan yang keenam, Al-Quran itu kebenaran. 7, Al-Quran sebagai penerangan, sebagai pelajaran, berita gembira, Az-Zikra, Al-Furqan, dan yang terakhir yaitu Al-Quran sebagai rahmat, seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Jasiyah ayat 20. Setelah kita mengetahui Asmaul Quran, maka semaksimal mungkin jadikanlah Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad SAW untuk pedoman seluruh umat manusia. Tidak satupun yang dapat menandinginya dan tidak ada pula yang mampu membuat serupa dengan Al-Quran, sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 58. Tarifatul Quran bagian kelima yaitu fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umat manusia bagi kemaslahatan dan kepentingan mereka, khususnya untuk mukminin yang percaya akan kebenarannya. Adapun fungsinya ialah Al-Quran sebagai petunjuk manusia, sebagai peringatan dan pelajaran bagi manusia. Yang ketiga, sebagai pembenar, sebagai pelajaran dan pengajaran. Yang kelima, sebagai pembimbing yang lurus, sebagai pedoman bagi manusia, sebagai petunjuk dan kabar gembira, sebagai pembanding atau pembeda, sebagai pembentang, sebagai tadi Allah, sebagai obat penawar, sebagai tazkirah atau peringatan, sebagai pengawas, sebagai mukjizat, sebagai kitab jihad, kitab berita kabar, dan kitab tarbiyah. Itulah Asmaul Quran dan fungsi Al-Quran. Demikianlah pembahasan tentang Ma'rifatul Quran. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Jikalaupun ada kesalahan dari kata maupun materi yang telah saya sampaikan, itu memang kekurangan dari saya. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.